Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau makan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pagi hari ini adalah memberi dari kekurangan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa tidak sanggup memberi karena merasa tidak memiliki apa-apa? Kadang kita berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain sedangkan kebutuhan saya sendiri masih belum terpenuhi? Atau saya tidak punya uang banyak, tidak punya waktu luang, atau tidak punya talenta yang luar biasa. Pikiran ini seringkali menghalangi kita untuk berbuat baik. Namun hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa memberi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar hati kita untuk memberi. Kita baca dalam Markus pasal 12 ayat 41. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita juga bisa lihat dalam Lukas pasal 21 dan 2 Korintus pasal 8 kita akan baca ayat ini. Saudara-saudara, kami mau memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kisah tentang janda miskin di Markus pasal 12 adalah contoh nyata dari memberi dari kekurangan. Yesus duduk di dekat kota persembahan dan mengamati setiap orang yang lewat. Orang-orang kaya datang dengan persembahan yang besar yang mungkin menarik perhatian banyak orang. Namun mata Yesus tertuju pada seorang janda miskin. Janda ini tidak memberi perak atau emas, melainkan hanya 2 peser, uang yang sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada harganya. Banyak dari kita mungkin berpikir, apa gunanya 2 peser itu? Tetapi bagi Yesus, persembahan janda itu adalah persembahan yang terbesar. Mengapa? Karena orang kaya memberi dari kelebihannya, uang yang tidak akan mempengaruhi gaya hidup mereka. Sementara janda miskin itu memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Ia tidak menyisakan apa-apa untuk dirinya sendiri. Tindakannya adalah tindakan iman yang radikal. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan
untuk mencukupkan kebutuhannya di masa depan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca mengingatkan kita pada beberapa hal penting. Yang pertama, nilai sebuah pemberian tidak diukur dari jumlahnya, melainkan dari pengorbanannya. Apa yang menurut dunia kecil bisa jadi sangat besar di mata Tuhan. Janda miskin itu memberikan segalanya, dan itu jauh lebih berharga daripada persembahan besar orang kaya yang hanya sebagian kecil dari total kekayaan mereka. Yang kedua, memberi dari kekurangan adalah bukti nyata dari iman dan ketaatan. Janda itu tidak hanya memberi uang, tetapi ia menyerahkan kekhawatiran dan ketakutannya kepada Tuhan. Ia menunjukkan bahwa ia lebih mengandalkan pemeliharaan Tuhan daripada harta duniawi. Ketika kita memberi, saat kita merasa tidak punya apa-apa, kita sedang menyatakan, Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah keuanganku. Engkau sanggup mencukupi. Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati tidak bergantung pada kekayaan. Paulus menuliskan bahwa jemaat di Makedonia meskipun miskin justru kaya dalam kemurahan hati. Kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk memberi. Sebaliknya, penderitaan yang mereka alami justru membuat sukacita mereka meluap dan mendorong mereka untuk berbagi. Ini menunjukkan bahwa hati yang murah adalah hasil dari kasih karunia Tuhan, bukan jumlah uang di rekening. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri. Mungkin kita sering menunda untuk memberi, untuk melayani atau berbagi karena merasa tidak memiliki cukup waktu, tidak memiliki cukup uang atau talenta. Mungkin kita berpikir, nantilah kalau sudah lebih mapan, baru saya akan melayani. Atau nantilah kalau sudah lebih kaya, baru akan saya berbagi. Hari ini firman Tuhan menantang kita, memberilah bukan dari sisa, tetapi dari hati yang rela. Mulailah dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Mungkin itu bukan uang, melainkan waktu untuk mendoakan orang lain, tenaga untuk menolong sesama, atau senyum yang menguatkan hati. Mari kita belajar dari janda miskin yang rela memberi semuanya, dan dari jemaat Makedonia yang miskin namun kaya dalam kemurahan. Beri dengan pengorbanan dan biarkan iman kita bertumbuh. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ketika kita memberi dari kekurangan kita, Tuhan akan mencukupkan dan memberkati kita secara berlimpah. Tidak hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami, memulihkan iman percaya kami akan pemeliharaan Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.